Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Terminal Cicahem, Bandung. Jadi siang hari ini aku baru aja sampai tadi pagi ya. Jadi tadi pagi baru sampai dari Denpasar ke Bandung, naik bus Gunung Harta terbaru, Jetbus 5, rute baru juga, dia dari Denpasar ke Bandung. Nyampe tadi pagi, terus aku singgah di masjid dan pom bensin, lumayan lama sampai siang. Dan sekarang sudah jam setengah 1 siang. Hari ini aku akan pulang menuju ke Malang, tapi naik bus yang ke Surabaya. Dan bisnya sekarang sudah di belakang kita. Ini dia Eka dengan bodi terbaru dari Laksana, SR3 dan sasis Hino RM 280. Ya, sebelum kita review bus yang akan kita naiki dari Bandung menuju ke Surabaya, ayo kita lihat dulu ada bus apa aja yang jam setengah 1 siang ini sudah terparkir atau standby di Terminal Cicahem, Bandung. Di belakangku sekarang ini ada bus Sahabat. Sahabat ini dia dari Bandung menuju ke Semarang, dia via Pantura ya. Jadi dia singgahannya itu ada Cirebon, Tegal, dan terakhir ke Semarang. Ada bus Sahabat lagi, ini dia dari Bandung menuju ke Solo, rutenya sama, lewat Cirebon, Tegal, Semarang, dan sampai ke Solo. Dan ada beberapa bus Budiman di belakangku nih. Khas banget ya, kalau di Bandung, di Jawa Baratan ya ini rajanya, Budiman. Kemudian ada juga Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu ada 3 unit. Ini unit yang pertama. Ini aku juga kapan-kapan pengen cobain sih naik ini. Dia dari Bandung menuju ke Surabaya, tapi kayaknya dia lewat ini ya, apa namanya? Lewat selatan ya teman-teman ya. Kalau bus yang kita naikin kan lewatnya utara gitu. Jadi kapan-kapan aku tertarik juga untuk nyoba yang ini gitu. Ayo kita ke belakang lagi. Nah, seperti inilah di bagian belakang. Ini paling belakang ada Sugeng Rahayu, unit yang paling belakang. Di depannya ini ada Sugeng Rahayu juga, tapi ini yang Mercy teman-teman, Mercy 1626. Cakep banget sih ini. Ini cakep banget sih. Pengen banget aku naik yang ini nih. 1626. Rutenya tuh Bandung, Tasik, Jogja, Surabaya. Platnya apalin ya, kapan-kapan kita naik nih. W7640UP. Hehehe. Terus ada Damri. Ini Damri, kemana ini Damri? Jakarta kah? Ada Sinarjaya. Sinarjaya Bandung, Wonosobo. Kemudian Budiman. Ada yang ke Tasik, ada yang ke Karangpucung. Ya, jadi ini dia bus yang akan kita tumpangi dari Bandung menuju ke Surabaya. Ini rutenya ya teman-teman. Dari Bandung, dia ke Cirebon, Pemalang, Semarang, Solo, Madiun, dan terakhir di Surabaya. Jadi ini kita full trip dari Bandung menuju ke Surabaya. Sejujurnya ini aku baru pertama kali naik bus Eka yang ini ya, yang Patas, dan aku kaget banget ketika melakukan reservasinya melalui WhatsApp ya. Jadi aku dapat kontaknya dari Instagramnya Eka Patas, langsung kontak ke nyambung ke WhatsAppnya customer service, dan dari customer service itu kita bisa tahu nomor agen dari masing-masing terminal gitulah istilahnya ya. Jadi untuk mendapatkan atau untuk mereservasi dari tiket Eka Patas ini itu gampang banget. Aku kaget juga lah. Gampang banget, bisa dibilang hitungan detik lah kita udah bisa dapat tiketnya, dan pembayarannya juga bagus banget, mudah banget lah. Dan kalau teman-teman misalnya nggak mau reservasi via online atau customer service atau WA agen, bisa juga langsung datang ke Terminal Cicahem, langsung ke agennya. Itu agennya di sampingnya 27 Trans, barengan juga sama Budiman. Dan pembayarannya di sini juga gampang, bisa melalui QR. Luar biasa loh. Aku nggak nyangka semudah itu sih untuk reservasi tiket Eka ini. Enak banget reservasinya. Dan aku sudah tukar tiketnya. Jadi untuk tiketnya seperti ini. Nah, ini untuk tiketnya teman-teman ya. Nih, jadi tiket fisiknya seperti ini. Ada namanya Arkan. Nomor teleponnya diisi tanggal 24 sekarang.
Keberangkatannya jam 13:15. Tujuannya Surabaya, ada nomor bisnya atau plat nomornya 7020 US. Nih, 7020 US. Harganya Rp310.000. Ini aku belum tahu juga harga segini itu apa aja yang kita dapatkan, apakah dapat servis makan atau gimana. Nanti kita lihat aja dan tonton terus video ini sampai selesai. Ini bocah-bocah pada ngapain? Ini masih kecil-kecil banget ini. Nah, ngapain itu di situ? Ngapain begini nih? Ayo, ngapain? Oke, sekarang kita bahas lagi tentang busnya. Jadi bus ini Eka dengan patas ya, Eka dengan patas. Gimana sih bahasanya? Eka patas. Terus dia memakai bodi terbaru dari Laksana SR3 XHD Prime. Jadi ini tipe yang tinggi ya, SHD, tapi bukan yang ultimate. Terus ya depannya seperti biasa standarnya Laksana SR3, dan di bagian atasnya tuh ini kayaknya habis kena ranting pohon kayaknya nih. Eman ya, belum dibetulin gitu. Terus warnanya ini dia kelihatan ini ya, mewah sekali warnanya loh, kalem warnanya gitu. Terus ada livery khas Eka-nya di sebelah sini, dan sasisnya menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4 yang bisa dipastikan perjalanan kita bersama bis ini bakal nyaman sekali. Seperti itu ya. Bagian luarnya standar-standarnya Laksana SR3 XHD Prime ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu bagaimana detailnya dari Laksana SR3 XHD Prime, bisa nonton di video Mas Arkan yang ini atau yang ini. Jadi ya kita review waktu di Laksana itu ya. Bukan review Eka sih, tapi ya sama, bodinya XHD Prime. Gitu teman-teman. Di pintu belakangnya ini ada stiker toilet. Iya, bis ini ada toiletnya. Jadi perjalanan panjang akan semakin nyaman karena ada toiletnya. Nggak perlu ini, berhenti-berhenti. Seperti itu. Bagian belakangnya begini. Wih, mesinnya itu loh, Hino RM halus banget mesinnya. Nggak kedengaran suara mesin loh, padahal jaraknya segini, tapi nggak kedengaran suara mesinnya. Gitu, seperti biasa. Di sini ada tulisan cepat, non ekonomi, plat nomor, dan ini kontak centernya. Kritik dan saran mohon SMS ke sini. Seperti itulah di bagian eksterior dari bus yang akan mengantarkan kita dari Bandung menuju ke Surabaya. Oke, yuk sekarang kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Let's go! Oke, mari kita masuk ke bagian dalamnya. Dan ini di tangganya sudah ada karpetnya. Jadi luar biasa ya, bagus-bagus. Jadi nggak kotor untuk masuk ke dalam kabin penumpangnya. Kemudian ini bersekat karena ini cabin crew sekaligus dengan smoking area. Jadi buat teman-teman yang merokok bisa merokoknya ke depan ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian dashboardnya. Dashboardnya seperti ini. Jadi ini bukan SR3 yang ultimate ya. Jadi bagian dashboardnya berwarna silver. Kalau yang ultimate dashboardnya ini berwarna gold seperti itu. Dan di bagian drivernya seperti ini, masih standarnya SR3. Terus ada jamnya dan ada CCTV-nya di sini. Ini CCTV ngelihatnya ke depan ya, ke jalan depan. Terus juga di bagian atasnya ini ada yang berbeda. Ini di bagian atasnya ada running text-nya, ini besar sekali. Terus tuh, ternyata puter-puteran AC-nya ada di atas sini teman-teman. Unik ya. Dan sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini kursi nomor 1B. Jadi aku pilih duduk paling depan. Dan ini enak, sekatnya dia sampai bawah. Dan di sini ada tulisan maaf bukan sandaran kaki. Emang ada yang naruh kakinya ke kaca ya? Nggak sopan banget sih kalau naruh kaki ke kaca. Terus untuk posisi duduknya seperti ini. Dengan tinggiku 175 cm, ini tidak mentok tentunya dengan sekat di depan. Tapi kaki bagian bawahnya ini ya seperti inilah bentukannya. Karena ini lumayan banyak seatnya. Dan seperti biasa tasnya aku taruh sini. Terus di bagian kanan ini ada tuas untuk mereclining sandaran punggungnya. Tinggal kalian tarik ke belakang dan dorong si sandaran punggungnya ke belakang. Terus di bagian depan ini ada USB slotnya samping kanan. Jadi jangan khawatir gadget kita akan low bat atau kehabisan baterai karena kita disediakan USB slot di sini. Terus kursinya ini dia menggunakan kursi buatan Rimba Kencana yang mana ini pelapis joknya juga mewah ya. Dia memakai MB-Tech Premium Carrera, jadi kita bisa nyaman sekali duduk di sini. Kemudian untuk yang penumpang sebelah kiri atau yang di jendela, ini ada USB slot juga yang nempel di dindingnya seperti ini. Terus lower AC-nya, dia masih sama seperti lower AC-nya
SR2. Yang berubah itu untuk yang versi Ultimate. Tapi kalau yang selain Ultimate, Lover AC-nya masih seperti ini teman-teman. Tuh, masih sama seperti Legacy SR2. Kemudian di sini kita diberikan TV. Jadi ada TV di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan sebagai hiburan para penumpangnya nanti ketika bisnya sudah mulai berjalan. Kemudian di bagian atas ini ada kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya. Tuh, jadi buat teman-teman yang pengen naruh barang di atas, silakan taruh barang di atas. Jadi bisa kelihatan barang-barangnya ya kalau tidak ada tutupnya seperti ini. Gitu teman-teman. Jam 13:12 ini Sugeng Rahayu yang tadi diberangkatkan dari Bandung menuju ke Surabaya via selatan. Wah, itu berapa jam ya perjalanannya ya? Via selatan loh dia. Wah, penasaran juga sih, kapan-kapan kita coba deh naik bis itu. Nah, ini ternyata kita tukar tiket lagi. Ini diberikan sama kondekturnya dan di sini ternyata kita mendapatkan kupon makan, tapi ada tulisannya coret bila tidak termasuk makan. Wah, ini dicoret berarti tidak termasuk makan ya. Karena dicoret tuh. Gimana sih konsepnya nih? Ya kita lihat nanti ya di rumah makan seperti apa. Jadi tiketnya seperti ini, tiket yang diberikan oleh kondekturnya. Jadi 2 kali tuker tiket. Kalau kita naik di terminal-terminal Jawa Barat, itu jangan kaget kalau ada yang ngasih amplop seperti ini. Jadi nggak ngamen, kadang nggak ngamen. Jadi ngasih amplop aja, minta sumbangan gitu. Dan ini ada bus Budiman yang diberangkatkan juga. Wis. Budiman, sudah lama sekali tidak naik Budiman. Pengen banget deh naik dari Tangerang ke Pangandaran. Kapan mengganggu kenyamanannya sebentar. Tiada kata lain kami mau menyampaikan barangkali di antaranya ibu bapak ada yang berminat menyumbangkan sedekahnya. Mari besar kecilnya kami terima dengan lahir dan batin kami juga tak lupa kami doakan. Mudah-mudahan ibu bapak diberkahkan rezekinya, disolehkan putra putrinya, dilancarkan segala bidang usahanya, sehat keluarganya, tercapai segala cita-citanya, amin. Terutama di jalannya selamat ada dalam lindungan Allah. Jam 13:31, telat 16 menit dari jadwal seharusnya yaitu jam 13:15. Ini akhirnya kita bergerak dari terminal Cicahem, Bandung. Dan jam segini mulai masuk tuh bis-bis ke Jawa Timuran seperti Gunung Harta tuh ya. Baru mulai masuk Gunung Harta ke terminal Cicahem ini. Nggak tahu kenapa ya, vibes-nya tuh agak beda gitu loh ketika naik bus-bus seperti Gunung Harta, Duat Trans, dan sekarang aku naik bus EK. Mungkin karena bus EK ini bus yang bisa naiknya tuh kalau kata anak-anak bis itu meteran atau parsial gitu ya. Jadi bisa naiknya misal dari Bandung ke Cirebon, Bandung ke Tegal, Bandung ke Pemalang, Bandung Semarang gitu. Jadi nggak langsung dari Bandung ke Surabaya gitu, enggak. Jadi vibes-nya tuh agak beda, kayak lebih seru gitu. Apalagi kalau kayak aku gini yang belum pernah nyobain. Pemberhentian pertama kita ini di dekat perbatasan antara Bandung dan Sumedang. Ini kita berada di Cileunyi ya teman-teman. Dan ini gapura perbatasannya keren sekali, ikonik banget ya. Wis, dan kita ini berhenti di sebelah kiri-kiri ini. Jadi di sini tuh ada banyak sekali agen-agen atau perwakilan-perwakilan bus nih. Ini namanya Cileunyi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus EK bisa juga naiknya dari agennya yang ada di sini tuh. Ada Gunung Harta juga. Seperti itu teman-teman. Nah, banyak nih penumpang yang naik dari agen Cileunyi. Wis, ini kayaknya udah lebih dari 15 orang deh ini isinya. Luar biasa ya. Dan dari agen EK di Cileunyi, ini kita putar balik untuk masuk ke jalan tol. Kita sudah memasuki ruas tol Cileunyi, atau ini udah masuk Cisumdawu belum sih ya? Kayaknya udah deh ya Cisumdawu ini. Dan kalau di sini, ini aku baru pertama kalinya juga lewat sini ketika siang, karena biasanya lewat sini selalu malam, selalu gelap. Jadi nggak tahu kenapa ya kalau lewat sini tuh nuansa bahasanya, vibes-nya itu berasa kayak lagi di tol Trans Sumatera teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa kayak gitu loh.
kayak lagi ada di Sumatera gitu nih jalan tolnya. Dan ini dia tempat yang menjadi salah satu tempat favoritku adalah Cisumdawu Twin Tunnel. Merupakan terowongan kembar terpanjang se-Indonesia Raya. Keren sekali nih. Jadi kalau kita masuk ke sini itu kayak berasa di luar negeri gitu. Nah, kalau tadi pas awal-awal masuk itu berasa lagi di jalan tol Trans Sumatera, makin kesini aku makin berasa kayak lagi di jalan tol ini, ngarah ke Malang ini. Kayak dari Surabaya ke arah Malang ini jalan tolnya. Jadi jalan tol Cisumdawu ini unik ya, dan bisa menjadi kayak tempat buat healing gitu. Pemandangannya bagus banget. Ku masih merindukanmu, apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi, bahkan untuk yang terakhir kali. Ya teman-teman, sekarang jam 4:15 ini kita masuk di Terminal Harjamukti Cirebon. Jadi di terminal ini kita diberikan waktu 10 menit untuk istirahat. Jadi buat teman-teman yang lapar gitu mau makan, atau teman-teman yang merokok itu bisa ngerokok dulu, dikasih kesempatan untuk merokok dan makan. Juga buat yang mau sholat bisa sholat juga di terminal ini gitu. Dan ini aku baru pertama kalinya juga ke terminal Cirebon. Ternyata bagus ya terminalnya. Terminalnya keren. Walaupun ada bocor di beberapa titik karena ini hujannya besar banget sih. Hujannya terlalu besar, jadi ini airnya masuk-masuk. Dan ini ruang tunggu. Ini toilet. Ada toilet yang biasa, ada yang untuk difabel, terus bisa ke atas juga. Gitu. Keren ya terminalnya. Dan di sini terparkir bus Ezri. Ini bus Ezri dari Cirebon menuju ke Malang. Ini nih teman-teman, tuh lihat. Wah, di sini udah terjadi genangan air ini. Tuh. Wah, ini juga bus Ezri. Kapan-kapan kita bikin videonya ya. Jadi seperti tadi aku bilang, di sini kita dikasih kesempatan untuk istirahat pas nih untuk menghangatkan badan dulu karena di dalam itu dingin sekali AC-nya, luar biasa. Ya, setelah berhenti kurang lebih 15 menitan dan di sini juga tadi ada beberapa penumpang yang baru naik. Ini kita akhirnya kembali diberangkatkan dari Terminal Harjamukti Cirebon, teman-teman. Wih, ini kalau malam ini suasana di dalam bis tuh enak banget ya, apalagi dengan Lega Light ini membuat ini lebih nyaman gitu di bagian interiornya. Ya, ini kita exit tol di Brebes Timur. Tadi kita masuk dari Ciperna Barat ya. Tarifnya 61.000. Lumayan ya. Saldonya sisa 179.000. Jadi ini kita exit di Brebes Timur untuk masuk ke kota Tegal. Nih karena di Tegal ada lumayan banyak penumpang yang turun. Salah satunya adalah penumpang di sampingku. Iya, ini aku bisa selonjoran akhirnya. Ih, enak sekali. Karena tadi penumpang sampingku ini, bapak-bapak ini naik dari Sumedang. Dari Cilenyi maksudnya, sorry. Dari Cilenyi dia turun di Tegal. Dari Cilenyi ke Tegal itu harganya 105.000 teman-teman.
Selesai drop penumpang di Tegal, tadi ternyata kita tidak masuk terminal, tapi cuma lewatin aja dan turunnya tuh banyak di depan Mall Pacific. Ini kita kembali masuk ke jalan tol dan sekarang kita melewati rest area kilometer 319B, rest areanya Rosalia Indah. Wis, udah lama juga ya aku nggak main ke ini rest area Rosalia Indah. Hehe. Hampir jam 9 malam, sekarang jam 20:41 menit, ini kita melewati Alas Roban. Tapi bukan Alas Roban yang Poncowati ya teman-teman. Ini Alas Roban yang ring road atau bypass ya sebutannya. Nah inilah, gitu. Dan wah itu kita ketemu dengan passingannya, itu yang dari Surabaya menuju ke Bandung. Wih, dan aku mau ke toilet dulu. Dan seperti inilah suasana di dalam bis. Wih, enak banget ya. Kayak keren banget gitu di bagian dalam sini. Oke teman-teman, sekarang tepat pukul 9 malam. Ya, 21.00 ini kita tiba di rumah makan Sari Rasa Wuleri, Kendal. Jadi di rumah makan ini bus yang kita naikin Eka melakukan istirahat. Dan tadi sebelum kita masuk ke rumah makan, itu kondekturnya nawarin kita untuk mau ambil servis makan atau tidak. Jadi kalau ambil servis makan itu kita bayar Rp18.000. Jadi pas kita tadi berangkat itu kan aku sempat bingung ya, ini ada kupon makan kok dicoret gitu. Di situ ada bacaannya kalau dicoret itu artinya tidak dapat. Dan tadi pas sebelum masuk rumah makan itu kita ditawarin sama kondekturnya mau dapat makan apa enggak, tapi bayar 18.000 dan akhirnya kuponnya itu ditandain kalau kita tuh udah dapat kupon itu. Jadi di kuponnya ditulis 20.000. Tadi aku bayar 20.000, 2.000-nya belum dikembaliin ya. Mungkin nanti lagi tunggu tukeran. Jadi kalau kita naik bus Eka, kita makan di sini cukup bayar 18.000 saja. Gitu. Kalau kita pribadi pasti lebih mahal dari 18.000. Jadi karena kita naik bus Eka, kita cukup bayar 18.000 saja. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kita sambil lihat-lihat yuk. Ada bus apa aja yang sedang melakukan servis makan atau istirahat di rumah makan Sari Rasa ini. Ayo, sekarang kita muter-muter dulu. Dan di belakangku ini ada bus yang aku naikin dan juga ada passingnya. Jadi ini bus yang kita naikin dan tadi juga ada bus kembarannya ini. Ini kan kita 70-20, yang tadi udah berangkat itu 70-19. Jadi adiknya ini, kakaknya ini ya, ini 70-20, yang tadi 70-19. Itu kayaknya dari Surabaya menuju ke Bandung gitu. Terus di sini ada Nusantara. Wah, aku pengen banget nih naik Nusantara yang kayak gini nih. Karoserinya Nusantara Gemilang. Bagian sana itu ada Kramat Jati. Di depan-depan sana ada Harapan Jaya, ada Nusantara dan lain-lain. Gitu. Jadi lumayan rame nih rumah makannya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam, kita makan dulu karena perjalanan kita masih lama nih. Jadi kita masuk dulu ke dalam, kita makan dulu dan kita lihat menu makannya seperti apa di sini. Let's go. Sudah berada di ruang makan kita dan ya seperti inilah kalau untuk servis makannya di rumah makan Sari Rasa Kendal ini. Ini cuma ada ayam goreng, tempe semur ya, terus sama sayur, aku nggak tahu sayur apa namanya, sayur lodeh kah, nggak tahu ya. Jadi cuman ini aja menu makannya dan ini udah semuanya kita ambil. Jadi ya seperti itulah. Tidak ada sambelnya, tidak ada apa-apanya. Jadi ya udah, kita nikmati aja karena wajib makan ini. Karena perjalanan kita masih kurang lebih sekitar 8 jam lagi dari sini. Oke, makan dulu ya.
Setelah hampir 40 menit kita berhenti untuk istirahat dan makan di rumah makan Sari Rasa Weleri, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Setelah ini kita sudah tidak ada pemberhentian lagi ya, jadi langsung menuju ke titik-titik pemberhentian. Mulai dari Semarang, terus nanti di Tirtonadi Solo, terus nanti di Madiun, dan terakhir di Surabaya. Tadi aku jajan ini ya, ini susu jahe. Tadi beli di rumah makan Sari Rasa, ini harganya Rp10.000 saja teman-teman. Nggak pakai saja sih sebenarnya. Sambil menikmati hujan-hujan di luar, enak sekali. Ya teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah sampai di rumah Malang. Jadi aku turun dari bus Eka, itu turun di pintu keluar Terminal Bungurasih, langsung oper ke bis Restu dan sampai di Malang akhirnya. Dan bagaimana perjalananku bersama bus Eka dari Bandung menuju ke Surabaya? Ya, perjalanan menyenangkan, terus juga busnya bagus tentu saja, kursinya nyaman, memakai kursi jumbo buatan Rimba Kencana. Tapi yang aku ini sayangkan adalah untuk trip jauh ya dari Bandung ke Surabaya tidak ada selimutnya. Itu pasti dingin banget, apalagi kemarin hujan. Jadi aku sempat kedinginan dan sempat badannya drop juga gara-gara hujan, AC dingin, tidak ada selimut, tidak pakai jaket juga. Itu salahku sih sudah tidak pakai jaket. Tapi kalau ada selimut kayaknya oke, tapi nggak juga sih karena bus Eka ini dia busnya ya seperti tadi aku bilang, bisnya ini bis meteran. Jadi nggak semuanya itu naiknya dari Bandung ke Surabaya. Malah sangat jarang penumpang yang full trip seperti aku dari Bandung ke Surabaya. Itu pas aku naikin bus Eka itu, penumpangnya itu habis di Solo teman-teman. Jadi di Terminal Tirtonadi itu penumpangnya habis. Sisa aku dari Solo ke Surabaya sendirian. Jadi ya bus Eka ini emang sangat recommended buat temen-temen yang tidak naiknya full trip. Jadi kayak cuma dari Bandung ke Tegal, Bandung ke Pemalang, Bandung ke Pekalongan, Bandung ke Semarang, Bandung ke Solo, itu sangat recommended. Tapi kalau dari Bandung ke Surabaya dan kalian kejar waktu, mungkin bisa naik beberapa bus yang langsung ya, Bandung ke Surabaya full tol gitu. Tapi kalau teman-teman nggak langsung dari Bandung ke Surabaya, ini bus sangat recommended banget. Bus yang paling bagus lah di jalurnya ya, dengan tarif meteran. Ini sangat membantu banget buat penumpang yang naiknya itu parsial, jadi tidak full trip. Itu sangat membantu banget dan paling bagus di jalurnya. Jadi terima kasih untuk Eka yang sudah mengantarkan aku dari Bandung ke Surabaya. Luar biasa, reservasinya gampang sekali. Aku kaget sih pas reservasinya itu ternyata segampang itu loh. Tinggal kontak center aja ke customer service-nya dan balas WA-nya tuh cepet banget. Kita bisa mendapatkan tiket dalam hitungan detik dan itu cuma by WhatsApp. Itu luar biasa loh. Terima kasih buat segenap kru Eka yang bertugas dan sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya.